melanjutkan sedikit daripada kajian kitab An-Nafahat Ar-Ramadaniyah yang dikarang oleh Habib Muhammad Al-Haddar. Pada kesempatan yang lalu kita bahas ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan di bulan suci Ramadan. Ini sudah tidak terasa Bapak Ibu. Nah, insyaallah jika memang benar menurut hitungan kalender, tapi kita ngikut daripada peraturan nanti pemberitahuan dari Kemenak. Kalau tepat seperti tercantum di kalender berarti besok lusa ya. Besok lusa kita sudah memasuki daripada bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya sehat, bisa puasa dengan sempurna, keluar dari Ramadan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beliau Habib Muhammad Al-Haddar menjelaskan kemarin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama yaitu yang wajib berpuasa. Dan sudah kita jelaskan kemarin daripada 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Niku kira-kira Bapak Ibu masih ingat apapun supe? Masih ingat apa sudah lupa kira-kira? Sudah lupa ya? Padahal baru 2 minggu ya. Nah, gimana kalau rutinannya sebulan sekali ya? Tambah hilang. Coba kemarin ada 9 hal yang membatalkan puasa. Ini saya kasih satu pertanyaan. Yang bisa jawab saya kasih hadiah nanti. Hadiahnya apa kira-kira? Umroh hadiahnya. Masya Allah. Oke, doakan saya kaya nanti saya umrohkan. Amin. Masya Allah, ini hadiahnya minyak wangi yang saya pakai biasanya. Oke. Pada kesempatan yang lalu saya jelaskan menelan ludah itu tidak batal. Ini yang laskar tidak boleh jawab ini. Nah, sing laskar ya hafal kemana-mana kali kulon. Ini khusus yang bukan laskar. Apa namanya? Termasuk yang berkaitan dengan mulut kemarin kita bahas menelan ludah. Dikatakan oleh para ulama menelan air ludah itu tidak batal puasa dengan 3 syarat. Coba siapa yang bisa menyebutkan syaratnya? Ada yang bisa? Cuman 3 aja syaratnya. Menelan air ludah tidak batal puasa dengan 3 syarat. Ada yang bisa? Monggo. Apa? Ya, ludah sendiri. Yang pertama, kemudian masih dalam mulut, belum keluar daripada mulut. Terus tidak bercampur dengan apapun. Ya, benar. Monggo. Ambil. Insyaallah. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, termasuk menelan air ludah tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Yang pertama, air ludahnya sendiri masih dalam mulut, ya, belum keluar dari mulut. Kemudian yang ketiga, belum bercampur dengan apapun. Nah, ini kemarin kita bahas masalah puasa. Sekarang kita bahas masalah ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan di bulan suci Ramadan. Dan untuk penyemangat beliau mengatakan wathaniyah, yang kedua yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan adalah al-qiyam. Al-qiyam bis sunnah, menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Di antaranya apa? An yakuma layaliya Ramadan mutahajjidan lillah bi salatin nafl wal Quran. Hendaknya di bulan suci Ramadan kita bangun untuk salat tahajud. Jadi eman-eman Bapak Ibu nggih. Kalau di bulan Ramadan masih tidak bisa tahajud niku eman-eman. Kenapa? Karena kita pasti bangun. Kenapa? Pasti. Untuk sahur kita tidak pernah lupa. Nah, ini makanya kenapa bedanya
ketika kita tidak berpuasa untuk bangun salat tahajud susahnya minta ampun. Tapi giliran Ramadan kita bangun sahur itu kadang alarm belum bunyi sudah bangun duluan kita. Terus gelagapan, pikir telat. Padahal masih 1:30 misalnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena niatnya kita kuat. Segala sesuatu yang niatnya kuat itu Bapak Ibu pasti mudah untuk melakukannya. Tapi kalau sudah niatnya awang-awangan niatnya setengah-setengah, ya tidak bakal bangun. Ya contohnya kita pulang majelis ini, ya Allah saya nanti niat salat tahajud, ternyata apa? Jangankan tahajud, subuh hilang. Nah, kenapa niatnya setengah-setengah? Tapi kalau niatnya benar-benar pasti. Makanya kadang kita lihat para guru-guru kita, ya, orang-orang yang hidup di zaman dahulu, mereka itu tidurnya sedikit. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ketika beliau masuk bulan Ramadan, beliau kumpulkan anak-anaknya. Beliau tanya, anakku, nanti bulan Ramadan kira-kira ibadah apa yang akan kau tambah? Anak yang pertama mengatakan, oh saya akan nambah bacaan Al-Quran saya, Abah. Kemudian anak yang lainnya juga menjawab, saya akan tambah sholat sunnah saya, Abah. Nah, kemudian tiba-tiba beliau itu menangis. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menangis. Anaknya heran. Nah, coba logikanya, kalau kita punya anak, kita tanya dengan pertanyaan semacam itu, kemudian anak kita menjawab, nanti Bapak saya akan nambah bacaan Al-Quran saya. Kira-kira senang apa sedih ya? Senang harusnya. Oh, anak saya Masya Allah bulan Ramadan sudah punya niatan untuk menghatamkan Al-Quran lebih daripada sekali. Nah, itu kan luar biasa. Nah, tapi ini beliau menangis. Akhirnya anaknya pun bertanya, wahai ayahku, wahai abah, kenapa kok menangis? Harusnya kan engkau senang. Kata beliau apa? Enak kalian wahai anak-anakku, kalian nanti di bulan Ramadan bisa menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku ini bingung. Tidak ada waktu lagi yang bisa aku gunakan untuk menambah ibadah kepada Allah nanti di bulan Ramadan, karena 24 jam waktuku sudah aku gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan, adakah di antara kalian wahai anak-anakku yang bisa menjual waktu kalian kepadaku? Seandainya bisa waktu itu aku beli, maka aku akan gunakan untuk menambah ibadah nanti di bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita sudah tidak usah muluk-muluk, ya, tidak usah terlalu menggebu-gebu. Biasanya kalau terlalu menggebu-gebu, ya, jadinya nanti sehari, 2 hari, seminggu, ya, sudah kendor lagi, sudah ninggalkan lagi. Yang penting ada ibadah yang mungkin di tahun lalu belum kita lakukan, ayo di tahun ini kita lakukan. Di Ramadan yang lalu belum kita kerjakan, ayo Ramadan kali ini kita kerjakan. Ditarget, misalnya, oh Ramadan sudah beberapa tahun, puluhan tahun saya memasuki bulan suci Ramadan dan saya bisa baca Al-Quran, tapi saya tidak pernah hatamkan Al-Quran. Maka Ramadan tahun ini saya harus hatam Al-Quran. Nah, sebenarnya kalau kita baca Al-Quran itu setiap hari, kalau Ramadan mau hatam berarti satu hari satu juz. Ya. Kalau pakai Quran yang cetakan Madinah atau yang cetakannya agak renggang-renggang itu 10 lembar. Satu juz itu 10 lembar. Itu bisa kita bagi. Kalau jenengan ngaji langsung 10 lembar merasa lelah, capek, jenengan bagi. Setiap habis sholat 2 lembar. Nah, 2 lembar kira-kira berapa menit? Nah, anggaplah paling lama sudah 15 menit. Oke. Ini pun paling suwe nih, mungkin ditartil bacanya nggih. 15 menit setiap habis sholat. 2 lembar 5 kali 10 lembar. Berarti satu hari kita bisa membaca 1 juz Al-Quran. Nah, sebenarnya kalau sudah terbiasa, ya, saya punya teman, dia hafidul Quran. Saya tanya, kamu kan hafid Quran, hafal 30 juz, bagaimana cara kamu mentakrir, mengulangi murajaah Al-Quran yang sudah dihafal? Apa dia bilang? Setiap hari saya baca Al-Quran 10 juz. Bayangkan, 10 juz. Ini sudah jarang terjadi di zaman kita sekarang. Kalau zaman dulu orang baca Al-Quran berkali-kali hatam itu hal yang biasa, ya. Hal yang biasa. Kalau sekarang ini bisa dikatakan hatam Quran sekali itu, wah, ya. Makanya kadang-kadang luar biasanya apa? Kadang kita saking tidak pernahnya menghatamkan Al-Quran, begitu hatam Al-Quran seumur hidup ini tidak pernah sama sekali. Ini pertama kali hatam, wah senangnya luar biasa. Nah, kalau dulu tidak. Kalau dulu itu hatam Al-Quran seakan-akan hal yang wajib.
Bagi mereka Ramadan itu ya Al-Quran. Makanya sampai dikatakan Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Karena memang di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.